Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana dengan NIM 202200800105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur modal dan leverage atau dasar pengambilan keputusan keuangan dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko keuangan pada sesi 3. Dalam presentasi ini, saya akan membahas konsep dasar struktur modal, pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan, dan implikasinya bagi pengelolaan keuangan. Kami akan mengeksplorasi teori manfaat risiko strategi optimal untuk mahasiswa dan profesional keuangan. Di sini, apa sih itu struktur modal? Struktur modal merujuk pada komposisi pembiayaan perusahaan yang terdiri dari modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman hutang. Rasio ini menentukan bagaimana perusahaan mendanai operasinya, aset dan pertumbuhannya, serta analisis yang tepat untuk membantu mengoptimalkan biaya modal dan nilai perusahaan. Di sini modal terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal hutang. Modal sendiri itu diantaranya saham dan laba ditahan atau tidak ada kewajiban pengembalian tetap. Lalu modal hutang itu adanya pinjaman bank dan obligasi. Ini memerlukan pembiayaan bunga dan pokok secara berkala. Lalu di sini ada definisi leverage keuangan atau leverage keuangan adalah penggunaan hutang untuk membiayai aset guna meningkatkan potensi pengembalian ekuitas. Ini memperbesar keuntungan saat kinerja baik, tetapi jika kinerja buruk maka ini akan terjadi kerugian. Lalu di sini ada teori Modigliani-Miller atau MM. Teori MM ini menyatakan bahwa dalam pasar sempurna tanpa pajak, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan, namun dengan pajak hutang memberikan keuntungan melalui perisai pajak bunga. Analisis ini menjadi pondasi pemahaman leverage, meski asumsi ideal jarang terwujud di dunia nyata. Lalu adanya manfaat penggunaan leverage. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu peningkatan ROE, perisai pajak, dan ekspansi cepat. Leverage memungkinkan perusahaan memperbesar return on equity dengan biaya yang lebih rendah daripada ekuitas. Ini juga mendukung ekspansi cepat tanpa dilusi kepemilikan serta memanfaatkan perbedaan suku bunga dan efisiensi keuangan. Lalu di sini ada resiko leverage yang harus diwaspadai, diantaranya ada resiko keuangan. Di sini beban hutang tetap tekanan arus kas. Lalu resiko bisnis, di sini aplikasi kerugian saat penjualan turun dan rasio DER meningkatkan kemungkinan insolvensi. Nah, di sini pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan. Leverage mempengaruhi probabilitas melalui efek pengungkitan, di mana ROE dan ROA ditambah ROA sama dengan biaya hutang dikali hutang atau ekuitas. Analisis empiris menunjukkan leverage optimal meningkatkan nilai pasar tapi berlebih menurunkan stabilitas jangka panjang. Nah, di sini ada struktur modal optimal. Struktur modal optimal menyeimbangkan manfaat pajak hutang dengan pembiayaan kesulitan keuangan atau trade-off. Teori menyarankan dari sekitar 0,5 kurang 1,0 untuk sebagian besar industri, disesuaikan dengan volatilitas bisnis dan kondisi pasar. Implikasi untuk pengambilan keputusan. Bagi manajer keuangan, pahami leverage untuk memilih sumber dana yang tepat, hutang untuk proyeksi stabil, ekuitas untuk inovasi beresiko. Analisis sensitivitas dan simulasi skenario membantu mitigasi resiko, memastikan keberlanjutan jangka panjang. Nah, kesimpulan dan rekomendasi struktural modal dan leverage adalah alat krusial untuk optimalisasi keuangan. Seimbangkan manfaat aplikasi return dengan pengelolaan resiko untuk mencapai nilai maksimal. Lalu lakukan audit dan konsultasikan dengan ahli untuk adaptasi dinamis terhadap perubahan ekonomi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.